Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nusantara Mulia. Kiai Abbas pada masa perang melawan Belanda, terkenal di seantero Pulau Jawa, semasa perjuangan. Baik karena kesaktiannya maupun karena kalimannya, tetapi Kiai Abbas tetap hidup sederhana. Di langgar yang beratapkan genteng itu, ada dua kamar dan ruang terbuka cukup lebar dengan hamparan tikar yang terbuat dari pandan. Di ruang terbuka inilah Kiai Abbas menerima tamu tak henti-hentinya. Setiap usai sholat duhur atau asyar, sebuah langgar yang berada di pesantren Buntet, Cirebon itu selalu didesaki para tamu. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah bahkan juga ada yang dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan inilah masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Melawan penjajah Belanda. Walaupun saat itu, Kiai Abbas sudah berumur sekitar 60 tahun, tetapi tubuhnya tetap gagah dan perkasa. Rambutnya yang lurus dan sebagian sudah memutih, selalu ditutupi peci putih yang dilengkapi serban, seperti lazimnya para kiai. Dalam tradisi pesantren, selain dikenal dengan tradisi ilmu kitab kuning, juga dikenal dengan tradisi ilmu kanuragan atau ilmu bela diri, yang keduanya wajib dipelajari. Apalagi dalam menjalankan misi dakwah dan berjuang melawan penjahat dan penjajah. Kehadiran ilmu kanuragan menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu ketika usianya mulai senja, sementara perjuangan kemerdekaan saat itu sedang menuju puncaknya, maka pengajaran ilmu kanuragan dirasa lebih mendesak untuk mencapai kemerdekaan. Maka dengan berat hati terpaksa ia tinggalkan kegiatannya mengajar kitab-kitab kuning pada ribuan santrinya. Sebab yang menangani soal itu sudah diserahkan sepenuhnya pada kedua adik kandungnya, Kiai Haji Anas dan Kiai Haji Akyas. Sementara Kiai Abbas sendiri, setelah memasuki masa senjanya, lebih banyak memusatkan perhatian pada kegiatan dakwah di masyarakat dan mengajar ilmu-ilmu kesaktian atau ilmu bela diri. Sebagai bekal masyarakat untuk melawan penjajah, tampaknya ia mewarisi darah perjuangan dari kakeknya yaitu Mbah Qoyim, yang rela meninggalkan istana Cirebon karena menolak kehadiran Belanda. Dan kini darah perjuangan tersebut sudah merasuk ke cucu-cucunya. Karena itu Kiai Abbas mulai merintas perlawanan, dengan mengajarkan berbagai ilmu kesaktian pada masyarakat. Tentu saja yang berguru pada Kiai Abbas bukan orang sembarangan, atau pesilat pemula, melainkan para pendekar yang ingin meningkatkan ilmunya. Maka begitu kedatangan tamu ia sudah bisa mengukur seberapa tinggi kesaktian mereka, karena itu Kiai Abbas menerima tamu tertentu langsung dibawa masuk ke kamar pribadinya. Dalam kamar mereka langsung dicoba kemampuannya dengan melakukan duel, sehingga membuat suasana gaduh. Baru setelah diuji kemampuannya sang Kiai mengijazahi berbagai amalan yang diperlukan, sehingga kesaktian dan kekebalan mereka bertambah. Dengan gerakan itu maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu pesantren Buntet saat itu menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah. Sebagaimana Sabilillah, Hizbullah juga merupakan kekuatan yang tanggung dan disegani musuh. Kekuatan itu diperoleh berkat latihan-latihan berat yang diperoleh dalam pendidikan peta, pembela tanah air, di Cibarusa semasa penjajahan Jepang. Organisasi perjuangan umat Islam ini didirikan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Anggotanya terdiri atas kaum tua militan. Organisasi ini di pesantren Buntet, diketuai Abbas dan adiknya Kiai Haji Anas, serta dibantu oleh ulama lain seperti Kiai Haji Murtadlo, Kiai Haji Soleh dan Kiai Haji Mujahid. Karena itu muncul tokoh Hizbullah di zaman pergerakan nasional yang berasal dari Cirebon seperti Kiai Haji Hashim Anwar dan Kiai Abdullah Abbas putra Kiai Abbas. Ketika melakukan perang gerilya, tentara Hizbullah memusatkan pertahanannya di daerah Legok, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, dengan front di perbukitan Cimanung Teung yang terletak di daerah Walet Selatan membentang ke Bukit Cihirup Kecamatan Cipancur, Kuningan. Daerah tersebut terus dipertahankan sampai terjadinya perundingan Renville yang kemudian pemerintah RI beserta semua tentaranya hijrah ke Yogyakarta. Selain mendirikan Hizbullah, pada saat itu di Buntet pesantren juga dikenal adanya organisasi yang bernama Ashbal. Inilah organisasi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun.
Organisasi ini sengaja dibentuk oleh para sesepuh buntet pesantren sebagai pasukan pengintai atau mata-mata guna mengetahui gerakan musuh sekaligus juga sebagai penghubung dari daerah pertahanan sampai ke daerah front terdepan. Semasa Perang Kemerdekaan itu, banyak warga buntet pesantren yang gugur dalam pertempuran. Di antaranya adalah Kiai Haji Mujahid, Kiai Akib, Mawardi, Abdul Jalil, Nawawi dan lain-lain. Basis kekuatan laskar yang dibangun oleh Kiai Abbas itu kemudian menjadi pilar penting bagi tercetusnya Revolusi November di Surabaya tahun 1946. Peristiwa itu terbukti setelah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1946, Bung Tomo segera datang berkonsultasi pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna minta restu dimulainya perlawanan terhadap tentara Inggris. Tetapi Kiai Hasyim menyarankan agar perlawanan rakyat itu jangan dimulai terlebih dahulu, sebelum Kiai Haji Abbas, sebagai laskar andalannya datang ke Surabaya. Memang setelah itu laskar dari pesantren buntet, di bawah pimpinan Kiai Haji Abbas beserta adiknya Kiai Haji Anas, mempunyai peran besar dalam perjuangan menentang tentara Inggris yang kemudian dikenal dengan peristiwa 10 November 1945 itu. Maka tidak heran, sekarang Gus Abbas sebagai Panglima Laskar Sabilillah, targetkan ada 1 juta Laskar Sabilillah di Nusantara. Kongres I-Laskar Sabilillah, Mars Laskar Sabilillah juga mulai didengungkan kembali. Hal itu karena ancaman yang mengusik negara kesatuan Republik Indonesia dengan adanya pembelotan sejarah serta tindakan semena-mena dari para habaib terhadap warga pribumi dalam berbagai ceramah yang provokatif, ujaran kebencian serta berbagai kecurigaan yang muncul belakangan. Bahwa terputusnya nasab oknum Habib serta memanfaatkan nasab mulia untuk memecah belah persatuan yang seringkali dikobarkan. Darah juang yang mengalir dalam tubuhnya Gus Abbas dari kakek dan pendahulunya akan terus bergejolak sampai tidak ada lagi yang menjadikan pribumi sebagai budak. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar pribumi semakin berjaya di negeri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.